Halo semuanya, kenapa pencairan PKH yang saat ini itu banyak penerima yang bansos PKH-nya itu tidak cair, padahal dulu-dulu itu saat pencairan bansos PKH, pencairannya lancar-lancar saja. Bahkan isunya ada yang beredar bahwasanya yang bansos PKH-nya tidak cair ini kebanyakan adalah masyarakat yang ekonominya masih kurang. Sedangkan yang bansos PKH-nya masih saja cair adalah masyarakat yang ekonominya diperkirakan sudah membaik. Nah, pada video ini saya akan coba beri penjelasannya. Namun, penting diperhatikan bagi Anda semua ya. Mohon nanti informasinya Anda simak dengan baik-baik. Mohon jangan melihat dari judulnya saja. Karena pada video kali ini mungkin nanti akan saya coba jelaskan ya, semampu saya. Dan nanti juga ada solusi yang mungkin saja bisa ditempuh bagi Anda penerima bansos PKH yang bansos PKH-nya itu masih belum cair. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti Anda tidak salah paham ya terkait bansos PKH. Berikutnya, agar tidak ada saling menyalahkan ya di antara kita semua. Baik Sobat Netizen semuanya, silakan Anda simak penjelasannya sampai tuntas. Mohon jangan di-skip dan berikut ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Baik Sobat Netizen semuanya, keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini sesuai yang tadi saya sampaikan pada awal video, bahwasanya pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab ya terkait kenapa kok banyak sekali penerima manfaat PKH yang bansosnya itu tidak bisa cair. Padahal dulu sebelum 2022, pencairan bansos PKH dianggap lancar-lancar saja. Namun pada saat ini, tahun 2022, ternyata banyak sekali penerima manfaat bansos PKH yang belum cair atau tidak cair bansosnya. Baik, secara garis besarnya ya, kenapa kok ada hal yang demikian? Jadi dulu pencairan PKH, yakni pada tahun 2021 ya, atau 2020, atau 2019, atau bahkan 2018, itu acuan pencairan dari bansos PKH itu adalah sistem atau aplikasi yang namanya EPKH atau Elektronik PKH. Sistem ini bisa diakses oleh pendamping bansos PKH. Jadi pada sistem ini kegiatan pemutakhiran data, bahkan kegiatan yang namanya final closing ya, atau finalisasi data sebelum kegiatan pencairan itu juga dilakukan pada aplikasi EPKH. Jadi intinya pada aplikasi EPKH itu sebelum dilakukan kegiatan finalisasi data untuk proses pencairan pada tahap tersebut, itu dilakukanlah kegiatan pemutakhiran data yang disesuaikan dengan data terupdate di lapangan. Mungkin anaknya sudah naik kelas ya, atau pindah sekolah, atau sudah lulus dan sebagainya, itu semua dilakukan di sistem EPKH. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti nominal bansos yang akan cair pada pencairan tahap berjalan itu sudah sesuai dengan komponen yang dimiliki sesuai data pada EPKH. Karena kita tahu bahwasannya untuk pencairan PKH itu nominal bansosnya juga menyesuaikan dari komponen terupdate yang dimiliki. Selanjutnya pada tahun 2022 ini, pencairan bansos PKH tidak lagi mengacu kepada data EPKH. Dan EPKH pun saat ini juga masih tidak bisa diakses bahkan oleh pendamping PKH sekalipun. Lalu untuk pencairannya menggunakan data apa? Nah, pada tahun 2022 ini, pencairan bansos PKH itu menggunakan aplikasi yang namanya SIG-NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Data pada SIG-NG juga sudah dipadankan dengan berbagai data ya, seperti data pada Dukcapil atau Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikutnya data pada Dapodik atau EMIS ya,
Berikutnya juga sudah dipadankan dengan data pada BPJS Kesehatan. Tidak hanya itu, data SIG-NG juga dipadankan dengan data bank ya, atau data pada online monitoring sistem perbendaharaan. Juga pada aplikasi cek bansos online, atau yang kita kenal dengan aplikasi Usul Sangga. Jadi data SIG-NG ini sudah dipadankan atau disandingkan dengan banyak data. Sehingga kelebihan dari SIG-NG ini dalam satu basis data nomor induk kependudukan dari penerima manfaat itu bisa dilacak di semua data. Jadi satu nomor NIK dari penerima manfaat PKH itu bisa dibaca di data kependudukan, bisa dibaca di data bank, berikutnya juga bisa didata di data cek bansos. Jadi semua itu sudah ngeling jadi satu pada aplikasi SIG-NG. Sehingga tidak ada lagi yang namanya nanti NIK ganda atau mungkin data yang tidak valid dan lain sebagainya karena semua sudah jadi satu. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Apabila data pada SIG-NG itu tidak terbaca pada data Dukcapil atau tidak terbaca pada data bank atau tidak terbaca pada data Dapodik atau EMIS, itu nanti akan bermasalah. Masalahnya apa? Masalahnya mengakibatkan bansos PKH itu tidak bisa cair. Jadi sobat netizen semuanya, para penerima bansos PKH, dari sini sudah dipahami atau belum ya? Jadi bansos Anda PKH itu yang bansos Anda itu tidak cair PKH-nya, kemungkinan data Anda itu ada yang tidak padan ya. Tidak padan mungkin satu antara KTP dan KKS kartu keluarga sejahtera ya, atau buku tabungannya itu baik nama atau nomor induk kependudukannya itu ada yang tidak sama. Beda angka, beda huruf, beda spasi saja itu berakibat bansosnya itu tidak bisa cair. Berikutnya, apabila data SIG-NG ketika dipadankan dengan Dukcapil, di mana pada data SIG-NG ini anggota rumah tangga Anda atau ART-nya itu belum update atau belum masuk di dalam data SIG-NG, itu juga bisa mengakibatkan bansos PKH itu tidak bisa cair karena ART-nya itu tidak terbaca. Tidak hanya itu juga, apabila data SIG-NG ini tidak bisa membaca data Dapodik, misal anak Anda sekolah di sekolahan A gitu ya, dan anak Anda ini belum tercantum di dalam data Dapodik atau EMIS, nah ini tidak akan terbaca pada SIG-NG. Kalau di SIG-NG tidak terbaca, maka bansos untuk anak sekolah atau bansos PKH nominal anak sekolah ini juga tidak akan cair. Berikutnya, apabila ada yang mengusulkan ketidaklayaan ya menggunakan aplikasi cek bansos online itu, atau juga ada pelaporan dari masyarakat, itu juga berakibat bansos PKH Anda itu tidak bisa cair. Jadi terkait pencairan PKH saat ini itu cukup kompleks. Jadi perlu dicek di mana letak masalahnya. Apakah pada Dukcapilnya, apakah pada Dapodiknya, apakah pada data bank, apakah adanya laporan dari cek bansos atau aplikasi Usul Sangga. Sehingga adanya isu yang beredar bagi masyarakat yang masih kurang mampu secara ekonomi tapi PKH-nya tidak cair itu katanya terhapus. Nah itu kurang tepat, itu perlu dicek dulu dalam data bansosnya ya. Jadi bagi Anda yang mengira Anda itu tidak cair karena sudah terhapus data bansosnya, nah itu perlu diluruskan dulu, perlu dicek dulu, dipastikan dulu di dalam data aplikasi SIG-NG. Lalu mungkin ada yang isunya kaya tapi cair bansosnya. Nah itu bukan karena kaya atau cair bansosnya ya. Kemungkinan memang karena data yang bersangkutan itu semuanya valid sehingga bansosnya itu bisa cair. Jadi yang bersangkutan mungkin saja sudah terdata di Dapodik anaknya ya, atau di Dukcapilnya itu sudah valid, atau di rekeningnya tidak ada masalah dan lain sebagainya, sehingga bansos PKH-nya itu bisa cair. Jadi bagi Anda bansos PKH-nya yang tidak bisa cair ya, atau tidak cair pada pencairan di tahun 2022 ini, saran saya jangan sampai menyalahkan salah satu pihak ya. Jangan menyalahkan pendamping, jangan menyalahkan RT atau RW atau bahkan desa atau kelurahan atau kecamatan dan lain sebagainya ya. Dan kali ini Anda coba
dicek dulu di dalam data SIG-NG. Ceknya di mana? Ya nanti Anda coba konsultasi dulu ke pendamping ya. Silakan konsultasi ke pendamping, tanya dengan baik-baik, minta tolong ke pendamping untuk cek data Anda di dalam aplikasi SIG-NG. Jangan bilang kenapa kok bansos saya tidak cair. Nanti jelas pendamping tidak merespon ya. Karena pencairan bansos itu bukan pendamping yang menentukan. Pencairan bansos itu yang menentukan langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan data SIG-NG itu. Makanya silakan Anda konsultasi ke pendamping ya. Silakan tanya dengan baik-baik untuk minta tolong dicek data Anda di dalam aplikasi SIG-NG. Nanti kalau pendamping kadang mungkin kurang merespon atau mungkin tidak bisa menjawab, minta tolong ke pendamping Anda agar bisa meneruskan ke supervisi SIG-NG di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota Anda setempat. Atau nanti pendamping PKH bisa mencoba konsultasi ke operator PKH di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota Anda setempat. Untuk apa? Tujuannya untuk cek secara detail di dalam data SIG-NG-nya. Apakah kira-kira ada masalah dan kira-kira masalahnya ada di mana. Sehingga kalau nanti ketemu titik masalahnya di mana, nanti bisa mungkin ada solusi ya yang bisa ditempuh agar supaya nanti bansosnya bisa cair kembali di pencairan berikutnya. Lalu ada pertanyaan lagi yang masuk. Kak, kenapa kok data PKH itu harus dipadankan dengan SIG-NG dan dipadankan dengan berbagai data? Jadi PKH itu berbeda dengan bansos yang lain ya. PKH berbeda dengan bansos BPNT. PKH berbeda dengan bansos BLT. PKH berbeda dengan bansos BST dan lain sebagainya. PKH pencairannya itu mengacu pada komponen yang dimiliki. Karena tiap-tiap komponen itu juga memiliki nominal bansos yang berbeda-beda. Anak sekolah SD berbeda dengan anak sekolah SMA. Usia dini berbeda dengan lansia. Semuanya mempunyai nominal bansos yang berbeda-beda pada keluarga penerima bansos PKH. Nah, untuk mengetahui apakah keluarga itu memiliki komponen atau tidak, data SIG-NG itu memadankan dengan berbagai data. Semisal, SIG-NG memadankan dengan data bank atau ONSPAN. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencocokkan apakah KTP dengan KK, dengan kartu keluarga sejahtera atau KKS, dengan buku tabungan itu sama semua atau tidak. NIK-nya sama apa enggak? Namanya sama atau tidak? Beda nomor, beda huruf itu juga akan berakibat tidak terbaca di dalam data SIG-NG dan bansosnya tidak bisa cair. Berikutnya untuk mengetahui apakah keluarga itu memiliki lansia atau usia dini atau tidak, dengan cara apa? Dengan cara dipadankan dengan Dukcapil. Jadi kalau sudah klop atau sudah cocok dengan data Dukcapil dan di sana anak usia dininya sudah terbaca atau sudah masuk, berikutnya lansia dengan dicek tanggal lahirnya pada sistem itu sudah terbaca, maka nanti di SIG-NG akan membaca kalau ada komponen misal usia dini, lansia, atau bahkan sudah meninggal juga akan terbaca di dalam SIG-NG. Berikutnya untuk mengetahui apakah anak dari penerima bansos PKH ini sekolah atau tidak ya. Caranya gimana? Caranya yakni dengan dipadankan atau dilingkan dengan data pada Dapodik atau EMIS. Kalau ada di dalam Dapodik atau EMIS namanya itu tertera di sana dan ketika disandingkan dengan data SIG-NG itu terbaca, maka jelas nanti bansos untuk komponen anak sekolahnya atau bansos PKH untuk komponen anak sekolahnya itu bisa cair. Berikutnya apabila ada laporan masyarakat terkait penerima bansos PKH yang dianggap sudah mampu atau kaya, SIG-NG memadankan data dengan aplikasi Cek Bansos atau aplikasi Usul Sanggah. Tujuannya apa? Karena masyarakat itu bisa melaporkan penerima bansos yang sekiranya mampu atau kaya melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini bisa diunduh di Play Store. Dan apabila di aplikasi ini ada yang melaporkan, itu akan nge-link ke data SIG-NG. Kalau sudah nge-link, nanti akan terbaca. Oh, penerima PKH ini dilaporkan sudah mampu atau kaya dengan dibuktikan dengan data ini. Nah, itu juga mengakibatkan bansos PKH-nya itu tidak bisa cair.
Jadi masalahnya itu perlu dicek lebih lanjut. Bukan karena Anda itu miskin lalu terhapus ya, terus ada yang kaya lalu cair, bukan seperti itu. Jadi adanya isu seperti itu perlu diluruskan. Kaya pun kalau datanya bermasalah itu juga tidak cair. Miskin, mohon maaf ya, miskin kurang mampu, tapi datanya valid itu pasti cair bansos PKH-nya. Maka dari itu yang perlu diperhatikan, mohon jangan iri dan dengki ya. Silakan Anda cek dulu data Anda di dalam data SIG-NG. Minta tolong ke pendamping PKH-nya untuk cek. Apabila nanti pendamping tidak paham atau mungkin tidak bisa cek, minta tolong pendamping untuk menyampaikan ke operator SIG-NG di dinas sosial atau mungkin ke operator PKH-nya agar nanti dicek kira-kira ada masalah di mana. Apakah karena ada podik, apakah karena ada pelaporan sudah mampu atau kaya, atau lain sebagainya. Baik Sobat Netizen, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bagi Anda yang bansos PKH-nya itu tidak bisa cair di tahap 1 atau tahap 2 ini, mudah-mudahan nanti bisa ditemukan titik masalahnya di mana. Dan mungkin bagi Anda yang tidak cair ini ternyata masih memenuhi kriteria kemiskinan. Mudah-mudahan nanti bisa ada solusi dan mudah-mudahan nanti di kedepannya setelah solusinya diperbaiki, bansosnya mudah-mudahan bisa cair kembali. Dan juga saya doakan ya mudah-mudahan bagi Anda entah yang bansosnya tidak bisa cair atau yang cair ya, mudah-mudahan kedepannya ekonominya semakin membaik dan mudah-mudahan tidak lagi ketergantungan akan bantuan sosial dan malah bisa membantu keluarga-keluarga atau tetangga Anda yang sekiranya membutuhkan. Mudah-mudahan Anda menjadi keluarga yang sejahtera. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.